Halo, assalamualaikum semuanya. Di video kali ini kita bakalan balik lagi ke video subscribers build. Di build kali ini kita kedapatan user yang nggak pengen pakai casing yang udah pernah dipakai di channel ini. Dan akhirnya saya dan user memilih casing dari Hyde. Ini adalah Hyde J70. Tapi kita di sini pakai casing Hyde J70 yang no LCD screen ya, karena emang budgetnya udah bengkak banget. Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasan part apa aja yang kita pakai, kita dengerin dulu pesan-pesan dari sponsor kita. Buat kalian yang lagi cari peripheral untuk melengkapi setup desk kalian bisa langsung aja kunjungin ke Pressplay. Di Pressplay kalian bisa belanja berbagai macam peripheral untuk setup desk kalian seperti desk shelf, keyboard mechanical, switch, keycaps, mouse gaming, desk mat, microphone, dan masih banyak lainnya. Di sini kita ada salah satu keyboard best sellernya dari Pressplay, Rover 84 V4. Keyboard 75%, 3-way connection via wireless dongle, Bluetooth atau nggak USB Type-C, ada volume knob, PBT double shot keycaps, 5 pin hotspot switch dengan pilihan switch linear atau enggak tactile. Misalkan kalian penasaran dengan keyboardnya, langsung aja kunjungin marketplace-nya Pressplay, linknya ada di deskripsi. Nah, untuk prosesornya kita di sini memakai prosesor dari AMD Ryzen 7 7800X3D. Prosesor ini memiliki 8 core dan juga 16 thread, boost clock-nya up to 5 GHz dan juga TDP ratingnya maksimal ada di 120 Watt. Prosesor ini jelas banget diperuntukkan untuk user yang fokusnya mainly untuk main di games. Dan karena emang 7800X3D ini juga udah menjadi prosesor nomor 1 dalam perihal price to performance di performa gamingnya. Prosesor ini bisa ngedapetin performa gaming yang kencang jelas karena ada 3D V-Cache yang berfungsi banget untuk performa gaming, dimana rata-rata prosesor 8 core lainnya memiliki L3 cache di 32 MB, tapi di 7800X3D ini dia memiliki 96 MB L3 cache-nya. Dengan harga 6 jutaan ini emang bisa dibilang udah benar-benar worth it banget sih. Bahkan untuk sekelas Ryzen 9 dan i9 juga yang harganya notabene lebih mahal daripada si 7800X3D ini, nggak bisa ngalahin price to performance-nya dari si Ryzen 7 7800X3D ini. Nah, next untuk motherboardnya kita di sini memilih dari ASRock B650 Steel Legend. Kita memilih motherboard ini jelas ya karena build ini kita temanya putih, jadi kita memilih partnya yang full putih juga. Dan kita juga memilih ukuran ATX karena biar lebih terlihat full juga diisi di buildnya, juga lebih upgradable misalkan user nanti ingin upgrade ke prosesor yang lebih powerful juga. Secara motherboard ini udah dibekali 14+2+1 power face yang bisa ditandem oleh Ryzen 9 sekalipun. Nah, kita juga di sini agak sedikit save budget sih sebenarnya untuk memilih di chipset B650 karena emang berasa mubazir banget misalkan kalau kita pakein Mobo X670 juga. Jadi akhirnya kita di sini memakai motherboard yang benar worth untuk dibeli dan masih tetap estetik buat buildnya dan performance-nya masih oke-oke juga. Nah, untuk I/O-nya juga di sini udah cukup lengkap. Kita dikasih 4 slot USB 2, 5 slot USB 3, 1 slot USB Type-C, 2,5 GB Ethernet, Wi-Fi 6E dan juga input/output audio. Nah, next selanjutnya untuk RAM di sini kita memilih RAM dari Clef Crush V RGB yang berwarna putih. Di sini kita memakai kapasitas di 64 GB dengan speed di 6000 MB transfer per detik dengan timing ada di CL30. Kita emang sengaja ngejar banget speed di 6000 dan juga timing di CL30 karena emang ini benar-benar sweet spotnya untuk Ryzen X3D version ya. Karena performa maksimalnya bisa tercapai dengan memakai RAM di speed 6000 dan juga timing di CL30. Nah, untuk SSD seperti biasa kita memakai dari Adata XPG GameX S70 Blade. Kapasitas yang kita pakai di sini ada di 2 TB. Untuk masalah performa ya udah jelas lah ya, udah kencang banget dan juga yang udah pasti udah worth banget dari perihal price to performance. Di sini juga kita bisa ngedapetin read speednya up to 7400 MB per detik dan write speednya up to 6800 MB per detik. Nah, selanjutnya kita berpindah ke GPU. Untuk GPU kita di sini akhirnya memilih Nvidia RTX 4070 Ti Super. Di sini kita memakai brand dari Zotac dengan seri Trinity OC yang warna putih. GPU ini udah memiliki VRAM di 16 GB dengan memori GDDR6X dan juga TDP rating di 285 Watt. Nah, kalau untuk cara performance sih udah jelas banget sih kalau 4070 Ti Super ini emang ditujukan bagi user yang ingin gaming di resolusi 4K dan bisa ngedapetin FPS yang cukup smooth. Apalagi di sini user cuma pakai monitor 2K ultrawide yang jumlah pixelnya masih di bawah resolusi 4K. Jadi yang pasti untuk performance ketika dipakai user ini pasti udah enak banget. Nah, untuk performa lengkapnya untuk gaming di 2K dan di 4K nanti bakalan kita lihat aja di bagian benchmarknya. Nah, selanjutnya kita berpindah lagi ke CPU cooler. Untuk CPU cooler akhirnya kita di sini memilih dari Lianli Galahad 2 LCD. Kita di sini juga memakai versi yang pakai fan-nya Lianli SL Infinity ya. Alasan user memilih ini karena emang purely pengen estetik juga. Jadi selain ingin full Lianli untuk coolingnya dan juga fan-nya, selain itu juga user ingin pakai cooler yang juga ada LCD-nya. Jadi akhirnya kita memilih Galahad LCD ini. Nah, kalau dari secara performance ya jelas banget lah ya, udah sungguh-sungguh sangat
overkill untuk Ryzen 7 7800X3D yang cuman punya TDP-nya di 120 watt. Secara cooler segede ini biasanya untuk ngedinginin prosesor yang loadnya sampai 300 watt. Tapi di sini kita cuma pakai prosesor yang TDP-nya cuma di 120 watt, jadi yang pastinya bakalan adem banget. Nah, untuk dari segi estetik sih bener-bener udah nggak ada obat ya. LCD-nya udah pakai panel IPS, udah gitu ukurannya cukup gede di 2,8 inci dengan resolusinya 480x480 yang pastinya udah kece banget. Ditambah juga dengan combo fan Lian Li SL Infinity yang banyak banget disukain sama orang-orang, yang pastinya bakalan ngebikin si build-nya tambah cakep banget. Nah, selanjutnya kita berpindah lagi ke power supply. Untuk power supply di sini kita kembali lagi memilih dari Montech Century G5 dengan kapasitas 750 watt. Di sini juga dia udah mendapatkan sertifikasi 80 plus gold, dan di sini kita memakai PSU ini lagi karena ini udah menjadi salah satu power supply yang worth to buy banget ya. Dari segi harga yang bisa dibilang termurah ya, yang udah support ATX 3.0 dan juga PCIe 5.0, full modular, dan untuk kualitas jeroan kapasitornya yang udah full 100% dari Jepang. Jadi di sini kita memilih part yang kualitasnya bisa tetap bagus walaupun harganya yang agak sedikit di atas brand lain. Lalu untuk garansinya juga ya cukup lumayan lama ya, kita dikasih 5 tahun untuk garansinya. Jadi untuk pemakaian jangka panjang masih aman-aman banget. Nah, lalu yang terakhir kita bakalan ngebahas dari casing. Untuk casing di sini kita akhirnya memilih casing yang belum pernah dirakit di channel ini sesuai dengan keinginan user, dan akhirnya kita memilih casing height G70. Di sini kita memakai versi yang non LCD touchscreen ya. Casing ini sebenarnya udah masuk di kelasan casing aquarium dan dual chamber high end ya, seperti Lian Li O11, ada Corsair 6500X, NZXT H9 dan lain-lainnya. Tapi height ini adalah salah satu pelopor casing aquarium yang memakai sudut 45 derajat di bagian depan casingnya. Dan seperti yang tadi saya sebutin ya, desain casing ini dia mengusung desain aquarium dan dual chamber case. Jadi untuk penempatan power supply, hard disk dan ekstra kabel ini ada di bagian belakang casing, yang ngebuat di bagian chamber depan makin kelihatan clean, nggak banyak kabel sama sekali. Nah, di casing ini juga kita bisa muat sampai motherboard i80X. Jadi kalau untuk dari segi ukuran udah jelas gede banget ya. Lalu untuk interior space-nya juga benar-benar udah lega banget. Untuk hardware yang gede-gede juga di sini kita masih bisa dijamin masuk semua di dalam casing ini. Nah, untuk casing ini juga dia support radiator up to 360 mm di bagian atas dan juga di bagian depan samping. Dan untuk support fan-nya kita di sini bisa pasang 3x120 mm di bagian depan samping, 3x120 mm di bagian atas, lalu 3x120 mm di bagian bawah casing yang tertutup oleh shroud ini, dan ada 140 mm di bagian belakang casing. Dan untuk support storage juga kita di sini udah bisa pakai 2 hard disk 3,5 inci atau enggak 4 SSD yang ukurannya di 2,5 inci. Lalu untuk GPU support di casing ini kita cuma bisa pasang di orientasi vertikal aja ya, tapi masih bisa aman banget kok karena kita di sini bisa pakai GPU yang tebalnya sampai 4 slot sekalipun. Jadi di sini juga kita udah dikasih GPU risernya juga ya, included. Ini udah Gen 4 di dalam casingnya, dan juga untuk bentuk risernya juga udah menyesuaikan banget dengan si desain casingnya. Nah, kalau dari overall desain sih bener-bener udah cakep banget sih casing ini, tampilannya unik, build quality-nya oke banget, support hardware-nya yang luas, dan ditambah lagi udah include built-in vertical GPU mounting. Jadi misalkan kalian yang mau rakit di casing ini, kalian udah nggak perlu mounting tambahan lagi. Nah, di casing ini juga kita bakalan tambahin fan dari Lian Li SL Infinity, 3 buah 120 mm di bagian depan dan juga 1 buah 140 mm di bagian belakang, biar supaya semua fan-nya sama dari satu brand dan biar looks-nya lebih rapi aja. Dan juga di sini kita bakalan tambahin extension cable kit warna putih dari Easy DIY yang udah include dengan extension 12 VHPWR di dalamnya. Nah, begitu dari part-part yang dipilih di build kali ini. Untuk total build-nya langsung aja dilihat di monitor kalian. Oke, begitu dari total build-nya, langsung aja kita gas rakit PC-nya.
want to help? Head to Times Square. Sounds like his guys are trying to keep my backup from reaching the scene. You got it. Almost there. Good woman, is this the road to Vizim? The backup? Well, it's an AI. It's hard to explain. Salvaging machine carcasses as usual. And there they go. Looks like they left the car. Alhamdulillah build kali ini udah beres. Jadi gimana nih menurut kalian? Kalau menurut saya di build ini emang benar-benar udah cakep banget sih ya. Dari segi tampilan buildnya, koordinasi warna antara putih dan hitamnya interior casing jadi ngebuat lebih kontras aja ya si antara casing dan juga hardware yang dipilih. Udah gitu ada pemilihan hardware yang full putih, kabel extensionnya juga udah putih, pemilihan CPU cooler yang udah kece, ada LCD-nya warna putih juga. Lalu dipasangkan dengan fan Yanli SL Infinity yang bisa ngebuat buildnya lebih clean dan juga estetik banget. Lalu untuk GPU-nya juga kita di sini udah dipasang dengan orientasi vertikal, jadinya enak banget untuk show off GPU kalian yang misalkan kalian mau pakai casing height G70 ini. Nah kalau untuk airflow sih udah jelas aman banget ya di casing ini. Dari temperatur prosesornya juga udah bisa dilihat ya, yang mentoknya masih di kisaran 70 derajat untuk CPU dan juga GPU-nya. Ini sih masih jauh banget dari kata kepanasan, tapi yang jelas dengan combo fan, udah gitu casing dan juga cooler yang udah proper banget, yang bisa ngebuat airflow-nya jadi bagus seperti ini dan juga kita bisa ngadaptin suhu yang oke seperti ini. Nah kalau dari segi performa juga kita udah bisa ngelihat ya tadi di bagian benchmark. Untuk performa di resolusi 2K kita udah bisa ngedapetin 100 fps lebih. Lalu untuk performa 4K nya juga kita udah bisa ngedapetin 60 plus fps di game-game AAA yang tadi kita benchmark. Apalagi di sini user cuma pakai monitor 2K yang ultra wide, jadi yang jumlah pixelnya ini masih di bawah resolusi 4K. Jadi untuk performa pasti bisa dijamin lebih aman banget. Dan untuk suhu GPU juga di sini kita masih bisa dibilang aman banget ya. Walaupun kita set fan speednya di auto, kita masih bisa stay di dapat kisaran suhu di kisaran 70 derajat ketika full load di kisaran 250 sampai 300 watt. Ditambah juga dari performance prosesor yang benar-benar worth it banget untuk ngejalanin performa gaming yang rata kanan, karena terbantu banget dengan adanya 3D V-Cache yang ada di 7800 X3D ini. Nah kalau untuk overall sih emang udah no debat banget sih di build ini. Cakep parah, performance-nya udah oke banget, build-nya clean, rapi, estetiknya dapet, RGB-nya cakep, gak norak sama sekali, coolernya juga udah ada LCD-nya, fan-nya juga estetik kayak gini, dan dipasangin dengan casing yang cakep juga, dan tentunya masih bisa ngedapetin performa yang rata kanan ya pastinya. Nah begitu sih kalau menurut saya untuk hasil build kali ini. Kalau menurut kalian kayak gimana? Langsung aja komentar di bawah ya. Dan sekali lagi terima kasih banyak yang untuk kalian yang udah nonton video ini. Semoga kontennya bisa bermanfaat bagi kalian. Apabila kalian ada pertanyaan seputar rakit PC atau enggak ingin rakit PC di channel ini, langsung aja kontak saya. Untuk kontaknya ada di deskripsi di bawah. Nah oke deh kalau begitu, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Nama saya Lambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.